minggu ke-5 kita jualan, Rek. Hari ini kita telat jualan karena Sabtu kemarin kita ikut seminar di Jakarta, jadi bangunnya kesiangan. Jadi kenapa kita buka Caravan Food? Yang pertama, kita males sewa tempat di Jakarta, Jabodetabek khususnya mahal, ya enggak bro? Karena kita masih memulai, terus masih pengen kenalin narasi-narasi. Loh, kualik be? Mesinnya sing kualik, maksudnya cilik-cilik iku kualik, nggak ning kono cilik-cilik. Lapoe? Wih, lapoe? Sarapan. Jualan ke berapa ya? 6. Jualan ke-6 Kayaknya ya. kayaknya. Di minggu depan kita libur dulu, kita ke mudik karena pemilu. Kita pulang ke Jawa Timur dulu. Sempit ya. Hari ini sebetulnya kita kesiangan, gasnya habis, terus beli gas dulu, muter-muter di daerah sini. Kalau subuh yang jualan gas itu susah, hampir semua toko tutup. Indomaret juga ternyata nggak 24 jam. Terus kemarin kita sempat online, biasa kita online jual sempol ke Bali karena baru aja anget-angetnya, baru aja kita kukus, direbus, masih anget-angetnya itu kita packing, ternyata sampai Bali berjamur karena lembab. Ya akhirnya kita ganti. Sebetulnya kita juga nekat eksperimen. Jadi kalau di kampus itu ada skripsi pengembangan, terus eksperimen. Nah, kita penelitian eksperimen. Jadi sebetulnya dulu waktu kita awal-awal tinggal di Medland sini, kita pengen hari Minggu kita itu produktif. Gimana caranya hari Minggu itu kita itu bermanfaat, mempunyai pendapatan. Jadi akhirnya kita buka nasi pecel. Sebelumnya kita buka di mobil ya, di bagasi mobil yang belakang itu. Terus karena di Medland itu ya kendalanya yaitu diusiri security terus. Kalau di atas mobil ya masih aman lah, kita kalau diusir cepat pindahnya gitu. Kita pengen sesuatu yang baru. Gimana caranya wirausaha kita nasi pecel itu bisa dilihat beda ya, kita menawarkan konsep Caravan Food gitu. Buka usaha itu kayak apa ya, judi ya istilahnya, tapi ya untung-untungan. Maksudnya kalau rugi ya oke, rugi kamu sendiri, untung ya buat kamu sendiri juga. Tapi rugi atau itu kan kita punya pengalaman, daripada kita diem nggak melangkah gitu. Kalau misalnya rugi, terus kita nyoba lagi, suatu saat rugi, udah biasa. Iya, kita dapat ilmu dari pengalaman itu. Nah, kenapa aku berani buka wirausaha lagi? Sebelumnya dulu pernah buka wirausaha juga di Malang ketika belum kenal. Ya, kita masih belum kenal, saya masih sendiri. Setelah lulus kuliah, saya ngajar di Malang. Sembari ngajar saya buka warung nasi pecel juga sama soto ayam bening gitu. Saya buka sama sepupu saya waktu itu. Buka, saya nggak memperhatikan beberapa ilmu yang ada ya, karena belum cukup tahu tentang ilmu kewirausahaan Dan kurang pengalaman juga. Yang penting nekat, bondo nekat. Modal ya dari orang tua waktu itu masih minta lah. Gaji guru honorer waktu itu belum mencukupi untuk membuka usaha. Saya sewa tempat,
terus tempatnya nggak terlalu begitu strategis. Saya buka warung, konsepnya juga nggak jelas, warung-warung biasa gitu. Akhirnya yo bangkrut. Bangkrut. Saya warungnya nggak buka lagi, tutup lama banget, paling berapa bulan, karena waktu sewanya itu masih ada. Saya sewa langsung setahun, masih ada sisa waktu. Akhirnya saya kenal kamu ya, saya kenal Mega terus 2016? iya sekitar 2015 2015 itu saya buka kembali warungnya, tapi konsepnya kopian, jual kopi sasetan gitu. Kebanyakan teman-teman itu, kebanyakan ya, bukan nggak semuanya, sebagian lah istilahnya, mereka itu gengsi karena oh ya aku lulusan S1 kok jualan, aku lulusan ini kok kerjanya ini gitu. Padahal kita mengembangkan pemikiran, mengembangkan sesuatu itu dari hal yang belum pernah kita coba sama sekali. Kita bisa mengembangkan pengalaman, pengetahuan, banyak. Ya enggak? Dulu waktu pertama kenal Mega juga, itu buka kopian itu ya nggak laku-laku banget, karena yang mampir juga murid-murid gue SMP sendiri. Akhirnya tutup, saya jadi guru aja, terus kenal kita punya ide buat ngembangin skill. Iya. Skill kita sama-sama kita. suka gambar. Iya, karena kita sama-sama suka gambar. Iku ada mampir tak? Mundur lagi. Lalu waktu itu kita ngembangin doodle, ya dari situlah kita mengembangi doodle dari 2015 ya. Iya. Dari 2015 itu kita kenal. 2016 awal. 2016 awal kita kenal, pacaran itu kita ngembangin Ganet Company. Alhamdulillah itu berkembang sampai sekarang 2019 kita masih jalan dengan inovasi-inovasi yang dulu cuma di kertas, di bingkai doang. Sekarang udah di tote bag, udah di kaos. Jadi buat teman-teman kalau yang sudah pernah mengorder doodle art berupa kaos atau figura atau tote bag, terima kasih kalian telah mendukung karya-karya kami berdua. Itu suatu bentuk penghargaan dari kerja keras kita. Dan kedepannya mungkin nanti kita akan lebih memperhatikan kualitas, ya, lebih packagingnya lebih rapi lagi. ya. Pokoknya insya Allah akan terus berinovasi. Insya Allah. Jadi sebetulnya, nah terus apa? Kebanyakan sebagian besar teman-teman itu mau wirausaha tapi ada batas, bukan ada pemikiran yang menghalangi. Kebanyakan adalah nggak bisa menjalankan wirausaha karena satu, nggak ada modal. Itu pasti, itu alasan klasik yang sering kita dengar, yang sering kita alami. Itu adalah modal. Yang kedua adalah waktu. Ketiga adalah ide. Nggak ada dana, nggak ada waktu, nggak ada ide. Yang keempat, nggak ada kemauan. Cuma niat doang, nggak praktek. Itu yang susah. Ya jadi ekspektasi. Jadi empat-empatnya itu nggak harus semuanya ada. Sebetulnya kalian punya ide aja udah cukup sih, karena dari ide itu kita mau bikin apa udah jelas, terus modalnya kita mau cari gimana kan pasti muter, ide itu pasti muter terus. Gimana caranya aku buka ini, nyari modal di mana, gimana kalau nggak ada modal dulu. Sebenarnya tahapan yang paling gampang itu kalau mau belajar berwirausaha itu adalah reseller atau dropshipper. Kalau reseller kan masih pakai modal. Ya. Kalau dropshipper itu kalian cuma modal pajang produk sama
keahlian apa ya, marketing kali ya. Iya, keahlian Sebenarnya itu yang posting, paling bawah keahlian kalian ngomong ke menawarkan produk gitu. Jadi gimana caranya kalian punya modal tapi mau mampir bentar ya. Sebenarnya apa yang ada, kemampuan yang ada dalam diri itu adalah anugerah Tuhan yang itu sangat-sangat harus dimaksimalkan. Tahu nggak bedanya reseller sama dropshipper? Dropshipper itu nggak nyetok, Ya, reseller itu nyetok. betul. Aku nyetok, berarti aku reseller. Ya, Tapi jadi, aku nggak beli dulu. ya, kalau teman-teman yang belum paham, kan soalnya kemarin banyak juga yang tanya kepada saya. Kalau reseller itu berarti kita membeli sesuatu dari produsen atau produksi itu grosir gitu. Jadi misalnya beli apa tadi, usus Beli usus. satu pak gitu, harganya lebih murah. Misalnya harga jualnya 10.000, dia cuma ngambilnya di situ 7.000. Jadi kan untung 3.000 tuh. Kan kalau dropshipper itu cuma tadi tampilin foto sama naikin harga. Nah nanti barangnya yang beli dikirim langsung dari produsen. Jadi nggak lewat kita. Oh nggak lewat kita. Dulu aku pernah jualan keripik usus, tapi yang bikin temanku, dari temanku harga 12.000, 10.000, terus tak jual. Lupa. Zaman dulu ya, 2015, paling sekarang harganya naik. Nggak tahu masih bikin apa enggak. Menurutku ketika kalian pengen wirausaha, yang pertama itu kalian jadi pegawai. Entah pegawai bank atau pegawai apa. Jadi punya kenalan, punya relasi, memperluas kenalan dulu. Mungkin dulu waktu aku buka sop ayam sama pecel di Malang itu karena aku nggak terlalu banyak kenalan, jadi susah berkembang gitu. Jadi ngikut orang dulu. Kalau aku dulu SMA jualan sendal yang bentuknya kayak buah, hewan itu zaman dulu pasti kalau kalian ngikutin arus gitu pasti tahu ya. Ikutin perkembangan Iya. anak alay. Dulu itu pas aku SMA, kakakku kuliah di Surabaya. Nah, barangnya ngambil dari Surabaya. Jadi pesan siapa pesan, aku punya katalognya doang nih. Aku mau pesan yang ini, mau pesan yang ini. Nah, nanti kalau kakakku pulang kampung itu dibawain barangnya. Terus jualan pulsa juga. Ya, aku juga pernah jual pulsa. Banyak yang ngutang. Ya. Enggak, kalau aku tak pakai sendiri. Jadi rugi. Terus apa, ketika kalian sudah merasakan jadi pegawai, udah tahu alurnya, kalau kalian nyaman jadi pegawai ya nggak masalah, itu passion. Kalau kalian pengen jadi pegawai sambil punya usaha, ya itu lebih bagus, atau kalian males jadi pegawai pengen jadi wirausahawan, itu lebih nekat. Bahaya. Jadi kalian harus benar-benar mikir kalau kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen punya pengalaman wirausaha, pengen membuka wirausaha atau pengen nyoba jualan, kita bisa kerjasama. Kita nanti jadi loper sempol atau loper sambal pecelnya, kalian buka usaha sendiri di sana dengan nama Narasi Nasi. Mungkin yang masih kuliah juga nggak apa-apa, pagi kuliah, sore kuliah, malam kuliah. Anda tidak punya pengalaman keliling-keliling kota kalau kuliah terus. Apa? Tips gimana kita punya nyali untuk berwirausaha. Ya sekedar teman-teman tahu ya, dulu Mega itu takut untuk jualan makanan. Jadi waktu pertama kali mau jualan pecel itu, ayo Kakakku jualan, langsung shock. ayo jualan nasi pecel. Dia langsung shock. Karena hal yang aku takutkan itu adalah kalau nggak laku ya, negative thinking lah ya. Sebenarnya harus positif, tapi aku negative thinking pas itu. Kalau nggak habis kan berarti kan ngebuang, ya nggak ngebuang sih, maksudnya makanan banyak ini mau dikemanakan gitu. Terus kata si masnya, kalau jualan makanan itu kita bisa sedekah. Kalau misalnya makanannya nggak habis, kita bisa kasihkan orang. Iya. Oh ya udah. Tuh, jadi teman-teman yang jualan kuliner, maksudnya jualan dari pagi sampai sore gitu kan, terus kok nggak laku, maksudnya ya laku cuman
sisa ada gitu. sisa. Gimana kok ini ada sisa, nanti gimana kalau ada sisa, pasti mikirnya kayak gitu kan. Wah aku rugi dong berarti. Nggak ada ruginya sih, kalian punya. Jadi seberapa persen rezeki kita itu milik orang yang membutuhkan. Jadi kalau kuliner ya sebisamu untuk memberikan makanan, ya wes kasih makanan. Berarti kamu belum bisa untuk memberikan sedekah berupa uang. Ya paling enggak kamu bisa meringankan rasa lapar dari teman-teman yang mungkin kurang beruntung, yang belum sarapan, kamu bisa kasih kayak gitu. Kadang mereka kan ya jualan, nanti kalau sisa ya dimakan. Kalau kita pengen punya catatan, kita pengen punya bukuan gitu ya. Cuma karena saya bukan anak IPS ya, saya anak IPA. Jurusan kuliahnya juga nggak ada akutannya, hobinya juga nggak ada apa ya, basic ya basic ngitung itu kan nggak ada. Jadi belajarnya ya dari lapangan kayak gini. Mungkin kamu ada IPS? Ya, IPS belajar sejarah aku Rek. Dulu aku ya waktu IPS itu akuntansi ya, aku males, jadi aku udah ngerekap debat kredit itu males, tapi cuma sekilas Kadang itu penting. ilmu di sekolahan itu yang ngedetail itu di lapangan kan ada bedanya gitu. Ya, Dan kalau di lapangan itu ada cara sendiri gitu buat kita memahami gitu. Jadi nggak kayak materi yang kok ini harus gini gitu. ya mungkin karena kalau di Gampangnya sekolahan, kita aja lah. kalau di sekolahan kita cuma baca soal materi lah istilahnya. Jadi prakteknya bener-bener iya pas kalian buka usaha kayak gini. Segitu dulu ya kita hari ini ngobrol-ngobrolnya. Insya Allah nanti kita akan berbagi buat teman-teman semuanya. Mungkin ini berguna, mungkin juga kalau nggak ada gunanya ya anggap aja angin lalu. Ya karena kita masih belajar Kita juga masih belajar di sini. Yang bagus silahkan diambil, yang jelek Iya. ya jangan diikuti. Kalau ada koreksi kalian bisa komen di bawah. Terima kasih betul Bu. See you.